Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya. Sebelum saya memberikan kata sambutan, mohon izin Pak Julius Purnawan ikut di sini. Luar biasa, tepuk tangan. Luar biasa. Ya, ya. Saya tadi dengar ya Bang Firdonal ya suaranya ya. Udah sampai belum ya? Belum ya? Mungkin Boti ya, ya di sini ya, mohon izin. Ya, terima kasih. Yang saya hormati sebentar dilihat dulu kopeannya ya. Ini soalnya kopeannya ada 2. Jadi ya. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Ahmad Muqoam, Sarjana Sosial. Terima kasih sudah hadir di sini dan memberikan kata sambutan bagi kami sangat spesial, surprise, dan sekali lagi terima kasih Pak. Yang saya hormati anggota, ketua dan anggota Majelis Kehormatan, mungkin tidak hadir di sini, mereka melalui Zoom. Kemudian yang saya hormati ketua dan anggota Dewan Penasehat, tadi juga Bu Sri Rahma Chandrawati dengan yang lain melalui Zoom dan akan hadir mungkin terlambat. Kemudian yang saya hormati ketua dan anggota tim pakar, ya, ada Pak Sapran Sopyan dan anggotanya tim pakar tadi juga memberitahu melalui Zoom. Kemudian yang saya hormati ketua bidang, wakil ketua bidang serta seluruh anggota pengurus pusat IPAD. Kemudian yang saya hormati juga ketua-ketua pengurus wilayah IPAD di seluruh Indonesia, baik yang hadir di sini maupun yang melalui Zoom. Ada di sini, ada Bang mulai dari pinggir ya, mulai dari kiri ya. Jadi ini kan pakai masker semua ya. Mungkin ada nanti yang tidak disebut. Yang paling menonjol itu Pak Bang Pirlandia, Ketua Pengwil Sumatera Selatan. Ya, terima kasih sudah hadir di sini. Kemudian, oh ya, Ki Agus ya, Bang Ki Agus ya. Ya, ini karena pakai apa namanya masker ini, terima kasih sudah hadir di sini. Kemudian ada
Ya, ada lagi ke kiri ya, ini Bang Ruli ya. Bang Ruli ini pahlawan kita. Luar biasa. Ya. 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 Jadi Bang Ruli ini adalah pahlawan kita, pahlawan KLB ya. Terima kasih Pak Ruli ya. Kemudian ada Serikandinya Ibu Ose Anggardari. Ya, terima kasih Ibu udah sampai di sini ya, surprise ya. Bawa tim dari Bandung pagi-pagi, kata Pak Tendi udah berangkat ya habis sholat subuh ya. Terima kasih sekali lagi. Kemudian siapa lagi ya? Buya ya Buya El Yunus ya. Terima kasih Buya, jauh-jauh dari Sumatera Barat, padahal besok kita udah puasa ya. Terima kasih sekali lagi ya. Ya, barangkali masih ada Ketua Pengwil yang belum disebut ini. Pak Bambang. Ya, Pak Bambang Oyong, Panglimanya ya, Panglimanya Pak Ruli ya. Terima kasih Pak Bambang Oyong sudah hadir dari Kalimantan Selatan ya. Kemudian teman-teman sekalian yang tidak saya sebutkan para satu persatu, tanpa kalian tidak mungkin perjuangan teman-teman kita dari Ketua Pengwil itu berhasil. Sampai seperti ini kita ada di sini. Ya. Saya ingin ada oh ya, terima kasih Bu Rahma ya. Bu Rahma ini guru sekaligus senior dari saya sendiri ya. Terima kasih Ibu Rahma, sehat? Amin ya Rabbal Alamin ya. Beliau ini adalah ketua umum 2 periode, 2007 sampai 2010, 2010 sampai 2015 ya. Terima kasih sekali lagi Ibu Rahma. Saya ingin kita ada sedikit ini ya, yel-yel ya. Nanti kalau saya sebut IPAT bersatu, tolong dijawab IPAT Jaya. Siap. Kalau saya sebut nanti IPAT Guyup, tolong IPAT Maju. Ya, IPAT bersatu, IPAT Jaya. IPAT Guyup, IPAT Maju. Ya, siap ya? Siap. Kita tes dulu ya. IPAT bersatu. IPAT Jaya. IPAT Guyup. IPAT maju. Sebelah sana nggak ada suaranya. Ya, jadi berdiri usulnya. Sepertinya udah pegal duduknya ya. Nah, ya boleh berdiri kita enggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu, kami mohon berdiri. Ya. Saya ulangi ya. IPAT bersatu, IPAT Jaya. IPAT Guyup, IPAT Maju. IPAT bersatu, IPAT Jaya. IPAT Guyup, IPAT maju. lagi sekali lagi ya. IPAT bersatu, IPAT Jaya. IPAT Guyup. IPAT maju. Luar biasa. Bagusan yang nomor 1 ya. Berarti sekali lagi ya. Sekali lagi. Ya. Sekali lagi ya. Ini harus lebih mantap ya. IPAT bersatu, IPAT Jaya. IPAT Guyup. IPAT maju. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih ya. Rekan-rekan pengurus yang saya banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan segala puji dan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada kehadirat Allah Subhanahu yang Ta'ala, yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari yang berbahagia ini. Enggak apa-apa di sini ya, soalnya nanti habis saya nanti meminta Pak Julius ya untuk memberikan sepatah dua kata-kata sambutan sama Ibu Oti ya. Enggak apa-apa ya di sini ya. Setuju ya. Ya, sebagaimana yang telah rekan-rekan semua ketahui bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 yang lalu
telah diadakan Kongres luar biasa sebagai kelanjutan Kongres 7 Makassar yang dinyatakan hasilnya sebagaimana dituangkan dalam putusan pengadilan di Jakarta Barat. Setelah adanya putusan pengadilan tinggi atas perkara di atas, para pihak yang berperkara dengan disaksikan oleh seluruh calon ketua umum dan perwakilan presidium pada Kongres 7 IPAD 2018 melakukan perdamaian yang dituangkan dalam surat kesepakatan bersama tertanggal 21 Desember 2020. Sebagai inti kesepakatan adalah bahwa para pihak menerima isi putusan pengadilan dan bersepakat melaksanakannya secara sukarela. Dengan adanya perdamaian ini berakibat putusan pengadilan inkrah dan salah satu amarnya memerintahkan pengurus-pengurus wilayah melakukan kongres luar biasa. Dan alhamdulillah KLB tersebut dilaksanakan oleh 21 pengurus wilayah dari 33 pengurus wilayah hadir di Lombok di tanggal 20 Maret 2021 yang lalu. Dan alhamdulillah saya diberi amanah untuk menjadi ketua umum periode 2021-2024. Rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh anggota tersebut, sekarang ini sedang kita susun dan resmikan pengurusnya secara lengkap untuk bisa berjalan sebagaimana diharapkan oleh anggota IPAD yang saat ini sudah berjumlah lebih dari 23.000 PPAT. Tantangan terberat kepengurusan ini adalah antara lain memperbaiki eksistensi IPAD di mata anggota dan di mata masyarakat. Kita menyadari bahwa saat ini berkembang isu mafia tanah yang dalam penjelasan berbagai pihak melibatkan anggota IPAD. Oleh karena itu saya menaruh kepercayaan yang tinggi kepada bidang organisasi, untuk untuk melakukan konsolidasi organisasi dengan melakukan konperwil dan konperda di seluruh Indonesia. Selain melakukan konperwil dan konperda tersebut, bidang organisasi dituntut pula untuk melakukan kajian dan usulan untuk melakukan penyempurnaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sekaligus untuk kita bahas di kongres luar biasa yang akan datang sesuai amanah dari KLB di Lombok yang harus kita laksanakan sesegera mungkin. Oleh karenanya saya berharap agar bidang organisasi bekerja sama dengan tim perundang-undangan dan tim pakar melakukan kajian dan rumusan terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga tersebut. Kemudian tantangan kedua adalah konsolidasi anggota. Tidak bisa kita pungkiri bahwa 2 tahun terakhir ini, yaitu sejak Kongres IPAD 2018 yang lalu, PP IPAD ibarat mati suri dan tidak bisa melakukan kegiatan secara optimal. Kepengurusan sekarang ini adalah kemungkinan juga akan mendapat hambatan dan halangan dari berbagai pihak. Saya ulangi, sekarang ini ada kemungkinan juga akan mendapat hambatan dan halangan dari berbagai rekan sejawat kita. Oleh karenanya saya percayakan kepada bidang pembinaan untuk membuka jalan agar tidak ada anggota IPAD yang melakukan penghambatan. Untuk itu saya berharap rekan-rekan pembinaan anggota menjalin kerjasama dengan bidang litigasi dan pembelaan anggota untuk menemukan jalan damai dalam menyelesaikannya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak rekan-rekan yang tergabung dalam gugatan kelompok 19 yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kelompok 6 penggugat yang ada di Pengadilan Negeri Mataram, dan rekan kita yang ada di Pengadilan Negeri Palembang, untuk mengutamakan kepentingan banyak anggota daripada sekedar kepentingan berenam atau ber-19 orang. Marilah kita bangun, kami terbuka, kami ingin membuka dialog, kami ingin mengajak bersama-sama membangun IPAD ini, sehingga seperti yang tadi kita sampaikan, guyup, jaya, dan maju, serta kuat di mata anggota. Masih terkait dengan konsolidasi anggota, saya berharap agar bidang database dan pelayanan anggota memberikan KTA kepada seluruh anggota secara gratis.
Oleh karenanya, bidang database dan pelayanan anggota harus merancang dan membuat mekanisme permohonan anggota, saya ulangi, permohonan kartu tanda anggota tersebut sesegera mungkin, dan tentu haruslah dipikirkan agar IPAT mempunyai database anggota secara mandiri. Ya, untuk ini mungkin nanti saya ulangi, untuk bidang database dan pelayanan anggota harus sesegera mungkin, karena ini adalah keluhan yang sangat klasik. Kalau bisa di dalam sebulan 2 bulan yang akan datang sudah bisa mencari jalan dan sudah bisa diselesaikan tentang kartu tanda anggota ini. Secara paralel saya juga berharap bidang penelitian dan seminar hukum untuk merancang, membuat SOP untuk para PPAT dalam membuat akta-akta yang menjadi kewenangannya. Untuk hal tersebut, sebagusnya dibentuk tim khusus yang mempunyai anggaran sendiri dan dengan kewenangan SK tersendiri dari PPIPAT. Di samping SOP membuat akta tersebut atau yang diperuntukkan untuk PPA tersebut sangat mendesak, tidak kalah pentingnya adalah melakukan penelitian yang menyeluruh atas akibat hukum dari keterkaitan pembayaran PPH dan BPHTB terhadap pembuatan akta peralihan oleh PPAT. Ini adalah tugas berat yang sangat meresahkan sejak 10 tahun terakhir ini. Oleh karenanya saya berharap bidang penelitian dan seminar hukum dapat segera bekerja dan memberikan data-data dan fakta-fakta hukum untuk diseminarkan dan lalu diberikan sikap oleh PPIPAT. Ini akan berat, tugas paling berat mungkin di periode kita ini adalah menyelesaikan permasalahan keterkaitan pembuatan akta peralihan dengan pembayaran BPHTB dan PPH, karena ini menyangkut kepentingan pemerintah dan pembangunan. Oleh karena itu PPIPAT harus dan betul-betul secara objektif, secara ilmiah memberikan kajian kepada DPR dan kepada pemerintah. Oleh karenanya bidang penelitian dan seminar hukum harus betul-betul merangkul seluruh potensi yang ada di dalam PPIPAT. Untuk bidang litigasi dan non-litigasi, saya berharap agar kedua bidang ini saling mengisi dalam menemukan pembelaan dan advokasi hukum yang sangat mendesak saat ini. Karena menurut data ada sekitar 140 PPAT yang terlibat dengan masalah hukum yang sekarang berada di tingkat penyidikan dan penuntutan. Oleh karenanya bidang ini harus bekerja, tidak perlu menunggu. Oleh karena itu PPIPAT harus betul-betul memberikan pengayoman yang langsung kepada anggota yang mendapat permasalahan hukum. Kemudian PPIPAT mendapat banyak masukan bahwa kesejahteraan anggota IPAT adalah salah satu hal yang sebaiknya mendapat perhatian pengurus. Oleh karena itu bidang kesejahteraan anggota diharapkan memikirkan agar anggota mendapatkan peluang dan kesempatan untuk meraih yang dicita-citakannya. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan perbankan, agar terjadi persamaan dalam penerimaan pekerjaan dari perbankan yang saat ini hanya dinikmati oleh sebagian kecil anggota kita. Ini barangkali kesejahteraan anggota harus membuat formulasi bagaimana memberikan masukan ke dalam atau kepada perbankan, agar permasalahan ini juga bisa kita berikan atau kita persembahkan kepada anggota. Akhir-akhir ini banyak terjadi musibah dan berbagai kabar duka cita yang menimpa rekan-rekan kita dan masyarakat. Saya berharap bidang sosial dan penanggulangan bencana dapat langsung bekerja atas inisiatif sendiri tanpa menunggu komando dari Ketua Umum dan Sekretaris Umum. Kami mempercayakan hal yang urgent tersebut kepada Ibu dan Bapak sekalian di bidang sosial dan penanggulangan bencana. Kebetulan ada nanti Ibu Yulia di sini. Kami berharap sekarang itu ada musibah di NTT, kemudian kemarin ada di Jawa Timur, langsung bekerja sama nanti dengan sekretariat. Selain berbagai kegiatan di atas, kami juga sangat berharap agar bidang kesenian dan budaya mengadakan suatu kegiatan dan memperkenalkannya ke seluruh anggota, khususnya dalam event-event tertentu. Demikian juga bidang olahraga,
Kita semua berharap untuk mengadakan turnamen-turnamen keolahragaan dalam setiap event. Semua kegiatan di atas kita juga berharap agar bidang antar lembaga, kemitraan, bidang dana dan usaha serta humas dapat mendukung dan mensupportnya sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana dan berhasil sehingga publikasi dapat dilakukan secara maksimal. Mungkin ada bidang yang belum kami sebutkan bukan karena tidak penting dan bukan juga kami belum mempunyai pemikiran terhadap itu, tetapi insya Allah nanti akan kita lanjutkan atau kita perinci nanti di rapat pleno yang akan kita lakukan sesaat setelah pelantikan ini dilaksanakan. Demikian sebelum saya tutup pidato saya memberi kesempatan. Ini adalah bukti bahwa kami yang ada di sini itu sudah betul-betul memikirkan apa yang akan kita lakukan adalah untuk kepentingan anggota IPAD di seluruh Indonesia. Oleh karena itu saya beri kesempatan kepada sahabat saya, Bapak Julius Purnawan, untuk memberikan kata sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat wabarakatuh. pagi semua yang terhormat, rekan-rekan semua dan khusus tamu istimewa kita, Bapak Ahmad Muqawam selaku Wakil Ketua DPD RI, dan yang terhormat khusus Bang Haha, Ketum IPAD. Kita berikan aplaus buat Bang Haha, dan khusus yang tercantik nih Mbak Oti sebagai Sekretaris Umum, kita berikan aplaus. Rekan-rekan semua, juga di sini ada SC Bang Oyong, ya, perwakilan yang lalu Mbak Ose dan Mas Ruli, serta yang terhormat para Ketua Pengwil dan para senior dalam usia dan dalam organisasi yang melebihi kami semua. Tidak panjang. Saya melihat kenapa kita harus bersama-sama melihat kepentingan ke depan adalah karena kita melihat jabatan PPAT adalah jabatan yang sangat penting yang membutuhkan kompetensi dan profesionalitas kita. Kita sangat diandalkan oleh negara. Ya, pada anggaran di 2019 itu cukup besar sumbangan kita selaku PPAT melalui BPHTB, melalui PPH, melalui kas negara dengan hak tanggungan, terus kemudian melalui bea materai kurang lebih mencapai sekitar 400 triliun untuk sumbangan kepada negara. Mohon izin Pak, kurang lebih peran kita adalah seperti itu. Saya melihat bahwa kita sudahi semua, kita buka hati kita lebarkan suasana mensahabat kepada kita. Mari kita lihat dan jaga jabatan PPAT kita, ya. Ibarat dalam dapur Pak, mohon maaf tidak merendahkan, di dalam kitchen lah seperti itu ada kokinya yang biasa mungkin di dalam organisasi sebut sebagai ketua atau ketua umum, kemudian ada penampangnya atau baskom atau penggorengan, tidak bermaksud menyederhanakan ya, itu adalah nama organisasinya. Kemudian yang akan kita masak itu adalah daging-daging dan profesi kita sebagai PPAT, tidak bermaksud merendahkan. Kita yang harus jaga makanannya itu bisa tersaji buat anggota kita, buat pemerintah, buat yang merasakan stakeholder semua. Ya, di situ kita harus memperhatikan yang terpenting adalah itu. Jangan lihat penampangnya, bisa kita rubah, bisa beli. Jangan lihat kokinya atau personalnya, nanti bisa berganti. Tapi kita lihat bisa jadi dalam jabatan PPAT, adik kita, saudara kita, anak kita, cucu kita, maka jabatan PPAT harus kita jaga dan kita rawat bersama. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada teman-teman yang tadi sudah disebutkan, ya, mudah-mudahan tidak berlanjut permasalahan ini, buka hati, buka wawasan, kepentingan kita, dan lihat peran kepada pemerintah, kita sangat dibutuhkan, dan juga untuk masyarakat. Terima kasih, selamat pada pengurus, mohon maaf lahir batin, menjelang puasa Ramadan, ibadah Ramadan tadi Pak Muqawam bilang. Jadi buka hati, mudah-mudahan kita dalam Ramadan diberikan kemudahan dalam ibadah, diterima pahalanya dan memberikan manfaat buat diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut
barangkali Bu Oti, monggo sekepatah dua kata, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Tadi sudah saya sebutkan yang terhormat, mungkin saya tidak ulangi lagi, tapi yang baru datang akan saya sapa. Yang tercinta adalah Ibu Sri Rama Chandrawati. Beliau sudah seperti ibu saya, 2 periode ya Bu ya. Jadi dulu saya yang mengenalkan organisasi IPAT, Ibu SRC dan Mbak Erni mungkin yang mengajari saya. Jadi sekarang sepertinya kawah Chandra di muka saya sudah kebal di dalam badan saya, gugatan segala macam. Sepertinya 2 tahun kita agak stres karena memang banyak gugatan. Sekarang pun masih ada gugatan. Sebelum pelantikan masih ada goreng-goreng lagi. Tapi lihatlah kami saja sudah bersatu di sini. Mungkin Bang Firdonal juga kalau ada kita sudah bersatu. Jadi saya mengajak yang di luar sana, jangan merugikan profesi kita. Di sini saja kita sudah bersatu. Ke depan kita banyak program-program yang baik untuk profesi kita. Seperti ada SOP untuk pajak. Ini adalah program-program jangka pendek dan jangka panjang yang sudah Bang Haha susun secara bersama-sama. Mungkin setelah acara ini juga kita langsung bekerja, yaitu nanti ada pleno setelah kita makan siang. Ini membuktikan bahwa pengurus sekarang adalah kerja dan kerja. Dan kita sama-sama membangun untuk rumah besar kita. Tidak ada yang tidak diterima di dalam rumah besar kita. Semua anggota PPAT dari Sabang sampai Merauke boleh merapat di dalam rumah besar kita bersama. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Julius Purnawan, Ibu Oti, ya sudah memberikan sambutan. Selanjutnya, ya ini ada yang kurang sebetulnya ya, Bang Firdonal melalui Zoom dia ya, tapi tidak apa-apa ya, kita lanjutkan ya. Selamat saya sebetulnya mau ingin menyampaikan bahwa nanti habis ini kita akan ada rapat pleno habis jam 1 nanti. Akan tetapi sebelum jam 1, ketua-ketua bidang mohon nanti berkumpul sebentar karena kita akan berangkat sebentar ke luar, ketua-ketua bidang, karena terbatas tempatnya di kementerian. Jadi jam 12 kita nanti berangkat ke sana. Setelah acara pelantikan ini selesai, kemudian kita nanti kembali ke sini. Di sana nanti hanya melapor saja barangkali ya istilahnya. Setelah itu nanti kita rapat pleno. Jadi mohon teman-teman nanti tidak kembali dulu pengurus, kita rapat dulu nanti untuk memperkenalkan bidang masing-masing. Kemudian selamat ini menjalankan ibadah puasa karena besok kita sudah puasa ya. Seperti yang disampaikan tadi Pak ya, dari disampaikan selamat menjalankan ibadah. Jadi tidak puasa saja ya Pak ya. Nah, ya kemudian setelah nanti kita mengadakan rapat pleno, kemudian kita tutup, teman-teman nanti selamat kembali kepada atau ke daerah masing-masing, ya, berkumpul kembali dengan keluarga dan selamat menjalankan ibadah puasa. Demikian kata sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mohon kepada Bapak Ketua Umum Dr. Effendi Harahap